Asia Tengah merupakan kawasan yang sangat menarik untuk dibahas, terutama di kalangan studi hubungan internasional. Asia Tengah memiliki keunikannya tersendiri, guys. Nah, Asia Tengah ini memiliki banyak hal yang tersimpan di dalamnya, termasuk sejarah dan perkembangan dalam dunia Islam. Mendengar kata dunia Islam, yang pertama kali terfikirkan oleh saya yaitu Turki Ottoman. Ya, di mana Turki Ottoman terpusat di Timur Tengah pada saat itu. Ada beberapa negara di Asia Tengah yang sangat menarik untuk dibahas, dan kali ini kami akan membahas salah satu negara di Asia Tengah, yaitu Uzbekistan. Nah, siapa sih yang tidak mengenal Uzbekistan, negara yang terkunci dan mungkin bisa disebut sebagai negerinya para bidadari, saking cantiknya wanita-wanita di sana, guys. Nah, Uzbekistan atau sering kita sebut sebagai Uzbek memang sangat menarik untuk dibahas ya, guys. Dari catatan sejarah, yang pertama kali menghuni negara Uzbek yaitu Persia nomaden, yang kemudian melahirkan kota seperti Bukhara, Samarkand, dan Tashkent. Nah, memasuki abad ke-8, pengaruh Islam mulai memasuki negara tersebut. Nah, pada saat itu Islam disebarkan oleh para pedagang dari Turki, Arab, dan juga Iran. Meskipun pengaruh Iran di sana sangat kuat, guys, akan tetapi uniknya di Uzbek ini mayoritas penduduknya menganut Islam yang moderat dan tidak berpegang pada mazhab apapun, guys. Dan ada hal yang menarik lagi nih dari Uzbekistan. Uzbekistan ini merupakan negeri dari para ilmuwan muslim yang gak kalah hebat, guys. Beberapa di antaranya itu Ibnu Sina. Mungkin teman-teman nih pada tahu nih Ibnu Sina. Mungkin kalau tidak kenal dengan Ibnu Sina itu sering disebut dengan Avicenna. Nah, beliau ini bapak dokter dunia, guys. Hebat banget gak sih? Yang dimana karya-karyanya itu membuka tabir ranah medis modern pada saat ini. Ada juga Al-Khwarizmi, yaitu seorang ahli matematika yang karyanya juga sangat fundamental, dan ada juga Al-Biruni yang memberikan sumbangsi besar di dunia sejarah. Lanjut yuk ke Samarkand. Samarkand merupakan salah satu kota tertua di Uzbekistan loh. Kota ini berdiri selama lebih dari 3000 tahun yang lalu dan pernah ditaklukkan oleh Alexander Agung pada 329 Masehi. Islam masuk ke Samarkand pada masa dinasti Umayyah. Kota ini ditaklukkan oleh Gubernur Khorasan atas perintah Khalifah Abdul Malik. Setelah ditaklukkan, kota ini mengalami perkembangan menjadi kota yang sangat maju hingga menjadi jantung penyebaran Islam di Asia Tengah, Cina, hingga Rusia. Di kota Bukhara merupakan tempat lahirnya imam besar, yakni Imam Bukhari, yang kita ketahui bahwa beliau ialah seorang perawi hadis yang terkenal sampai sekarang di umat Islam. Namun sayang, menginjak usianya yang ke-60 tahun, Imam Bukhari meninggal dan kemudian dimakamkan pula di kota Samarkand ini. Samarkand sendiri merupakan kota yang memiliki begitu banyak peninggalan sejarah Islam dan juga merupakan pusat peradaban keilmuan Islam yang masyhur. Selain Samarkand, di ibu kota Tashkent juga ada beberapa peninggalan sejarah seperti adanya patung Timur Leng. Patung ini dibangun untuk mengenang jasanya di Uzbekistan. Ialah yang berhasil membawa salah satu mushaf Al-Quran tertua di dunia yang sampai sekarang masih terjamin loh keotentikannya. Nah, mengenai Uzbekistan sendiri merupakan negara bekas jajahan Uni Soviet yang kemudian merdeka pada tanggal 31 Agustus 1991. Agama Islam ini sangat diterima baik oleh masyarakat Uzbekistan.
Tercatat mayoritas dari mereka ialah seorang muslim sekitar 88% dan sisanya ialah penganut Kristen Ortodoks sekitar 9%. Sejak awal pemerintahan negara Uzbekistan, negara yang terdiri dari 12 provinsi ini telah menganut sistem demokrasi parlementer. Demokrasi ini dipimpin langsung oleh Presiden Karimov. Presiden Karimov ini terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang sangat otoriter loh. Nah, sejak tahun 1990-an, adanya pengaruh Sufisme dianggap sebagai warisan terbesar yang ada di Uzbekistan. Sehingga perkembangan negaranya sangat pro dan dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Hal ini bisa dilihat saat Presiden Karimov memperingati hari kelahiran tokoh-tokoh Sufisme seperti Baha al-Din yang ke-675. Baha al-Din ini merupakan salah satu seorang pendiri cabang Naqsabandiyah yang ada di Uzbekistan. Nah, keberadaan Sufisme di tengah-tengah Uzbekistan juga telah dianggap sebagai gerakan anti-ekstremisme yang mana negara sangat mendukung Sufi ini untuk dijadikan sebagai penangkal ekstremisme Islam sampai sekarang loh. Tasawuf sering dijadikan sebagai jalan yang benar untuk melawan ekstremisme tersebut karena dipercaya oleh masyarakat Uzbek sebagai suatu tradisi yang telah lama melekat pada masyarakat. Selain itu, mereka juga tidak mendukung gagasan negara Islam atau khilafah. Sehingga, pemerintah Karimov sangat tidak suka dengan ekstremisme, atau biasa disebut juga sebagai gerakan untuk melawan war on terror. Namun, kebijakan mengenai Sufisme tersebut juga sering dikaitkan dengan upaya Presiden Karimov untuk terus melanggengkan kekuasaannya. Namun sayang, setelah memimpin selama 27 tahun, hingga pada bulan September tahun 2016, warga Uzbekistan mengalami kesedihan yang mendalam akibat kematian Presiden Karimov tersebut. Sisi gelap dari negara tersebut yaitu perbudakan modern. Nah, jumlah perbudakan modern di Uzbekistan ini sangat besar guys, tidak cuman berapa ya, 1000, 2000, enggak, ini bahkan sampai angka 1.236.600 orang atau setara dengan 3,97% populasi di Uzbekistan. Nah, Uzbekistan ini merupakan produsen kapas terbesar ke-6 di dunia dan selama masa panen, masyarakatnya itu dipaksa bekerja memanen kapas, guys. Nah, berbagai badan usaha di sana juga tidak beroperasi selama masa panen karena para pegawainya juga dipaksa untuk memanen kapas oleh pemerintah. Berdasarkan data 2015 nih, guys, lebih dari 1 juta orang diperkirakan dipaksa bekerja memanen kapas di Uzbekistan. Bagi Uzbekistan ini, kapas merupakan national treasure. Nah, di sini memang di situ tuh penghasilan dari Uzbekistan itu terbesar dari kapas. Rakyat Uzbekistan juga menjuluki kapas dengan julukan white gold. Wah, kapas aja dijuluki white gold. Ya wow, kayaknya karena saking berharganya kapas di Uzbekistan. Gila-gila, keren banget sih. Kapas mulai ditanam pada kisaran bulan April sampai Mei, dan musim panen jatuh pada bulan September sampai November. Selama musim panen tersebut, semua rakyat dipekerjakan di pertanian kapas. Pemerintah juga menetapkan kuota yang harus dipenuhi oleh setiap orangnya. Di era ini, anak-anak lebih banyak dipekerjakan oleh pemerintah. Tidak dapat dipastikan secara pasti berapa jumlah anak-anak yang dipekerjakan oleh pemerintah tersebut. Data yang diperoleh dari Environmental Justice Foundation atau EJF, NGO yang berbasis di London ini memperkirakan ada sekitar 200 ribuan anak-anak dipekerjakan di wilayah Fergana. Berdasarkan data yang ada di UNICEF pada tahun 2000, terdapat sekitar 22,6% anak-anak yang berumur antara 5 sampai 14 tahun
yang mulai bekerja memanen kapas walaupun hanya paruh waktu saja. Anak-anak ini adalah tenaga kerja yang sangat murah, beberapa bahkan tidak dibayar sama sekali. Alasan pemerintah menggunakan anak-anak itu ialah karena pemerintah tidak perlu membayar mahal upah selama bekerja tersebut. Hingga pada tahun 2009 sampai 2011, upah yang diterima para pekerja hanya sebesar 100 sampai 125 soum atau sekitar 3 sen per kilonya. Jumlah upah ini paling rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tengah yang lain, yang mana memiliki tingkat pendapatan lebih rendah dari Uzbekistan. Di Tajikistan dan juga Kazakhstan, upah yang diberikan 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan Uzbekistan. Jumlah upah yang dibayarkan juga menyesuaikan dengan kondisi kapas saat dipanen. Kapas yang dipetik saat periode pertama masa panen termasuk dalam kapas kelas 1 dan mendapatkan upah paling besar. Semakin lama memetik kapas, maka upah yang dibayarkan oleh pemerintah juga akan semakin berkurang. Nah, perbudakan tersebut tentunya telah melanggar hak asasi manusia nih guys. Dan bahkan dalam Islam sendiri juga melarang adanya perbudakan. Jadi, di balik sisi indahnya suatu hal, pasti terdapat sisi gelap yang mungkin tidak kita ketahui. Sekian guys.